Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya di channel Sobat Satria. Apa kabar Sobat Satria? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, tanpa kekurangan apapun dan sudah siap semuanya untuk mengikuti materi perkuliahan saya pada hari ini ya. Kalau sudah siap, saya akan mulai ya. Namun untuk sebelumnya ya, ada baiknya kalian membantu saya dalam mengembangkan channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan komen ya, agar kalian bisa mendapatkan materi-materi perkuliahan saya secara update dan tepat pada waktunya ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya meneruskan kembali ya materi-materi tentang komunikasi publik dan presentasi ya. Dalam hal ini saya meneruskan materi tentang struktur dalam naskah pidato. Kenapa saya mengangkat ini? Karena saya rasa banyak di antara kita yang memang masih kesulitan ketika disuruh menyusun naskah pidato ya. Bukan berarti kita tidak bisa menulis, tidak bisa mengonsep, tapi kadangkala kita kesulitan, bingung mau apa duluan yang mau ditulis ya, apa duluan yang mau dicatat pada saat membuat naskah pidato ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan step by step, langkah-langkah yang harus ditempuh, yang harus dilakukan ketika kalian membuat naskah pidato ya. Yang pertama ya, jadi tolong disimak ya, disimak baik-baik penjelasan dari saya. Yang pertama itu adalah pendahuluan ya. Nah, pendahuluan ini berupa pembukaan. Ini 10% dari pidato yang akan kita sampaikan. Nah, di dalam pendahuluan ini isinya adalah salam dan mukamadimah ya. Salam ini kita sampaikan pada saat awal kita berbicara ya. Jadi salam yang pertama mungkin sesuai dengan kepercayaan kita ya. Kalau memang itu kegiatannya kegiatan yang sifatnya universal, ya mungkin salamnya salam secara kenegaraan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya ya, dan lain sebagainya ya. Bisa kalian sampaikan ya. Yang selanjutnya, yang kedua, ya masih di poin pertama di pendahuluan, yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan juga penghormatan. Nah, penghormatan ini kita sampaikan kepada pejabat-pejabat atau pejabat-pejabat atau struktural ya, atau orang-orang yang memang dianggap berpengaruh atau penting di dalam kegiatan tadi ya, yang kalian yang hadir pada acara tersebut ya. Nah, penting poin ini yang harus diperhatikan ya. Poin penting yang harus diperhatikan ketika kalian memberikan penghormatan adalah menyebut jabatan yang paling tinggi sampai jabatan yang paling rendah ya. Itu harus diperhatikan. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Tapi dari tinggi dulu ke rendah ya. Nah, pada penghormatan ini wajib juga bagi kalian untuk mengetahui siapa saja yang hadir di dalam acara tersebut. Jadi kalian harus tahu dulu, kalau katakanlah siapa pejabat-pejabatnya yang akan hadir di dalam, yang akan mengikuti kegiatan kalian itu. Jadi dicatat, misalkan pejabatnya ada camat, kemudian ada dari kepolisian ada Kapolsek atau Kapolri ya misalkan. Itu harus dicatat siapa utusannya, siapa yang datang, namanya siapa, jabatannya apa, kemudian gelarnya apa ya. Itu harus dicatat semua ya. Atau memang yang mewakili, contohnya seperti ini, camat tapi dalam hal ini diwakili oleh
ketua RT kan misalnya seperti itu. Jadi dicatat nih. Jadi kita pada saat kita nyampaikan penghormatan, jadi saya dengan hormat kepala badan ini, atau dengan hormat Bapak Camat Lubuk Linggau Timur 2 yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua RT 1 misalkan Bapak Asep misalkan ya. Jadi disebutkan dan untuk melakukan penghormatan ini harus kalian benar-benar perhatikan gelar, nama dan gelarnya ya, jangan tertukar-tukar, jangan terbalik-balik, dan juga kalian harus paham cara penyebutan dari gelar tadi ya, sehingga kalian tidak salah seperti itu. Yang selanjutnya yang C ya, poin di 1 masih pendahuluan, itu penyampaian terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampaikan ucapan terima kasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena kalian masih diberikan nikmat kesehatan pada saat itu, sehingga kalian bisa berkumpul di acara tersebut ya, menggelar acara tersebut, acaranya bisa jalan dengan lancar atas izin dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian poin terakhir di pendahuluan atau pembukaan yang harus kalian sampaikan juga adalah maksud dan tujuan. Jadi maksud dan tujuan kamu berbicara atau topik pidato yang ingin kamu sampaikan ya, yang ingin kamu bawakan itu disampaikan pada saat di pendahuluan ya. Maksud dan tujuannya harus diperjelas di situ ya. Dah selesai, ada 4 poin yang harus disusun di dalam pendahuluan ya. Pertama salam, yang kedua penghormatan, yang ketiga penyampaian terima kasih terhadap Tuhan, yang keempat maksud dan tujuan atau judul dari pidato kalian ya. Kemudian masuk ke poin kedua, yaitu materi. Nah, di sini di materi ini ya 80% dari pidato yang kalian sampaikan ya. Jadi ini benar-benar isi inti dari pidato yang kalian sampaikan ya. Di dalam poin kedua atau poin materi ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama pendekatan awal ya. Apa yang dikatakan pendekatan awal? Pendekatan awal ini adalah kalian menyampaikan kisahnya ya, serta kalian ceritakan kisah atau data-data ya dan lain-lain ya. Jadi kalian ceritakan di sini ya. Nah, setelah itu masuk ke poin yang kedua, yaitu pertanyaan atau mengemukakan inti masalahnya ya. Jadi ketika kalian berpidato itu juga bisa kalian menggunakan kalimat pertanyaan, tapi pertanyaannya bukan sifatnya pertanyaan kuis ya, tapi pertanyaan yang hanya sifatnya menggali rasa keingintahuan audiens itu terhadap materi yang akan kita sampaikan. Itu tujuannya untuk mempermudah kita dalam menyampaikan inti dari masalah atau inti dari materi yang kita bawakan pada saat pidato tadi ya. Yang selanjutnya ya, yang C, poin terakhir di materi ini adalah pembahasan. Nah, disinilah kalian bahas isu-isu yang kalian sampaikan, yang ingin kalian sampaikan, atau informasi-informasi yang ingin kalian sampaikan pada saat pidato ya. Ini dibahas semua ya. Gunakan bahasa yang baik, gunakan bahasa yang ringkas, gunakan bahasa yang ringan ya, sehingga audiensnya itu bisa menikmati pidato kalian dengan mudah ya. Audiens bisa mencerna materi yang kalian sampaikan dengan mudah. Karena apa? Karena materi-materi yang kalian susun, yang kalian bawakan di pidatonya itu bersifat ringan ya. Meskipun topik yang dibawakan, topik yang diulas itu sangat berat ya, tapi karena penggunaan bahasa yang mudah dipahami sehingga audiens bisa menikmati pidato yang kalian bawakan ya. Itu di poin kedua di materi ya. Ya, poin kedua di materi. Selanjutnya poin ketiga atau penutup. Ini terakhir ya. Ini bisa dikatakan 10% juga ya. Kalau tadi 80% berarti di sini 10% ya. 10%. Nah, di sini
yang ingin kalian sampaikan ada 2 ya, yang harus kalian tulis ada 2. Pertama kesimpulan. Jadi, pidato yang baik itu memang harus terukur ya, eee, awal sampai akhir ya. Ada topik, ada pembahasan, dan kemudian terakhir ada kesimpulan ya. Jangan digantung, cuman bahas ini itu tanpa ada kesimpulan yang bisa ditarik atau benang merah yang bisa ditarik atau intisari yang bisa ditarik di dalam ceramah atau pidato yang kalian bawakan ya. Jadi, di dalam, penutup ini yang hanya 10% ini harus berisi tentang kesimpulan dari apa yang kalian bawakan ya. Nah, kesimpulan ini bisa kalian ambil benang merah dari, eee, materi yang kalian bawakan ya. Kesimpulan ini sifatnya jelas ya. Jelas dan mudah dipahami ya, bukan bersifat multitafsir atau ambigu ya, seperti itu. Nah, yang poin yang kedua itu sifatnya himbauan, isinya adalah himbauan, himbauan atau uraian, himbauan atau ajakan ya. Karena memang pidato itu kan sifatnya menyampaikan informasi kepada audien atau kepada khalayak ya, dengan tujuan, eee audiens tadi bisa menerima informasi yang kita sampaikan, itu pertama. Yang kedua adalah audiens bisa terpengaruh sehingga mampu untuk mengikuti apa yang kita anjurkan atau yang kita sampaikan tadi ya. Nah, ini ya penutup ini ya, imbauan ini, sifatnya harus, ajakan atau kesannya harus mengajak orang ya. Contoh misalkan, marilah teman-teman, eee, marilah saudara-saudara sekalian, untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara tidak meninggalkan sholat 5 waktu, ya. Karena apa? Karena sholat 5 waktu itu adalah tiang dari agama kita, ya, tiang dari kepercayaan kita. Mungkin seperti itu ya. Jadi itu sifatnya ajakan untuk audiens agar audiens itu terpengaruh dan mampu mengikuti apa yang kita inginkan ya, seperti itu. Ada 3 poin, ada tiga bagian yang harus ada pada saat kalian membuat naskah pidato ya. Naskah pidato yang baik harus ada 3 poin ini. Pendahuluan, materi, kemudian yang terakhir penutup ya. Seperti itu. Baik, itu yang bisa saya jelaskan ya mengenai struktur dalam naskah pidato ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat terlebih lagi bagi adik-adik yang memang pada saat ini masih kesulitan ya, bagi Bapak Ibu ya yang masih kesulitan bagaimana sih caranya membuat pidato atau membuat naskah pidato yang baik dan benar itu dengan melihat video dari saya, dengan melihat penjelasan dari saya, itu mudah-mudahan dapat membantu untuk berpikir dan mengerjakan naskah pidato ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada eh, pada video-video selanjutnya. Terima kasih.